Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi lingkungan, Ibu Dr. Haja Tuti Kurniati MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aldian Pratama dan Gian Ajeng Kinantika akan mempresentasikan sebuah materi mikrobiologi lingkungan tentang bioremediasi. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasannya. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian bioremediasi. Yang kedua, permasalahan pencemaran. Yang ketiga, peran mikroba pada limbah dan cemaran. Yang keempat, penanganan limbah. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan bioremediasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Gian Ajeng Kinantika. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Gian Ajeng Kinantika akan mempresentasikan mengenai pengertian bioremediasi. Nah, bioremediasi ini berasal dari kata bio dan juga remediate. Arti dari bio itu sendiri yaitu makhluk hidup. Nah, di sini makhluk hidupnya ada bakteri, alga, kapang, dan juga tumbuhan. Sedangkan kata remediate sendiri memiliki arti penyelesaian persoalan. Sehingga maksud dari bioremediasi ini yaitu penggunaan mikroba untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup, untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari bahan-bahan alam yang didegradasi, misalnya tanah, atau air permukaan, lumpur, limbah industri, dan lain-lain, sehingga lingkungan tersebut dapat bersih kembali. Bioremediasi juga dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses detoksifikasi atau menurunkan tingkat racun, polutan yang terdapat di lingkungan dengan bantuan mikroba, tumbuhan, atau biokatalisator, yaitu berupa enzim, baik enzim mikroba maupun tumbuhan. Menurut United States Environmental Protection Agency, bioremediasi juga diartikan sebagai proses alami untuk membersihkan bahan-bahan kimia. Nah, ketika mikroba mendegradasi bahan berbahaya tersebut, akan menghasilkan air dan gas yang aman seperti CO2. Nah, ketika bioremediasi terjadi, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme akan memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Macam-macam mikroba yang mampu menguraikan bahan organik yang berbahaya menjadi hasil yang tidak berbahaya, diantaranya ada bakteri, kapang, dan juga alga. Namun, proses degradasi lebih sering dilakukan oleh aktivitas bakteri. Bakteri ini lebih unggul dibandingkan kapang dan juga alga. Hal ini dikarenakan bakteri mudah tercipta di kondisi lingkungan yang kondusif. Dengan adanya lingkungan kondusif, dapat terjadi interaksi sinergistik di antara bakteri. Dengan demikian, masing-masing mikroba mampu mendegradasi dengan baik. Bioremediasi dapat dilakukan jika beberapa faktor utama kehidupan mikroba tersedia, sehingga mikroba dapat membersihkan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Faktor utama tersebut harus dijaga agar mikroba berada dalam keadaan fisiologi optimal, akibat tersedianya kondisi lingkungan yang sesuai untuk tempat pertumbuhan mikroba. Adapun kondisi lingkungan yang dimaksud diantaranya suhu, pH, nutrien, dan jumlah oksigen yang terlarut, nilai osmotik, serta mikroorganisme yang berperan di dalamnya. Tahun 1960-an, George M. Robinson telah melakukan bioremediasi menggunakan mikroorganisme dengan membuat eksperimen dengan bejana kotor dan memakai berbagai macam campuran mikroba. Seiring berkembangnya zaman, bioremediasi ini telah berkembang dalam pemanfaatannya seperti perawatan limbah buangan yang berbahaya. Berdasarkan jenisnya, bioremediasi ini terbagi menjadi in situ bioremediasi dan juga ex situ bioremediasi. In situ bioremediasi adalah perlakuan yang langsung diterapkan pada bahan-bahan kontaminan di lokasi tercemar. Sedangkan ex situ bioremediasi adalah pengelolaan yang meliputi pemindahan secara fisik bahan-bahan yang terkontaminasi ke suatu lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Berikut adalah contoh dari in situ bioremediasi dan juga ex situ bioremediasi. In situ bioremediasi ini terjadi pembersihan di lokasi, di mana pembersihan ini lebih mudah dan terdiri dari pembersihan, venting atau injeksi, dan juga bioremediasi. Kemudian ada ex situ bioremediasi, meliputi penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Nah, di daerah yang aman ini
tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Terdapat beberapa cara untuk menstimulasi pertumbuhan dan metabolisme mikroba selama proses bioremediasi. Yang pertama ada biostimulasi, yaitu mikroba yang sudah tumbuh pada bahan pencemar diperbanyak dan dipercepat pertumbuhan dan aktivitas metabolismenya dengan cara menambahkan nutrisi yang cukup. Contohnya menambahkan sumber nitrogen dan fosfor untuk memenuhi pertumbuhan mikroba. Yang kedua ada bioaugmentasi, di mana mikroba yang telah diisolasi dari lahan tercemar kemudian mengalami penyesuaian di laboratorium guna diperbanyak, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya. Setelah itu, dimulai proses bioremediasinya. Kemudian ada bioremediasi intrinsik, di mana pada bioremediasi ini menggunakan mikroba yang sudah ada di tempat itu. Kemudian prosesnya dilakukan di tempat itu juga, dengan cara menyesuaikan kondisi lingkungan yang memadai dengan kondisi alami untuk dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan mikroba, sehingga mikroba dapat memakan polutannya. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan pencemaran dan limbah. Adanya bahan pencemar atau polutan pada suatu ekosistem dapat menimbulkan masalah pencemaran. Masalah pencemaran ini merupakan keadaan yang terjadi sebagai akibat dari adanya polutan di suatu ekosistem yang dapat dinetralisirkan. Secara alami, ekosistem ini memiliki potensi untuk melakukan pemurnian kembali bahan-bahan pencemar yang ada, sehingga keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan kehidupan tetap terjaga. Alam ini memiliki jasa trenik yang berperan sebagai pengurai. Nah, secara umum, masalah pencemaran ini dapat dibedakan berdasarkan media yang dicemari. Yang pertama yaitu pencemaran udara atau air pollution. Kemudian ada pencemaran air atau water pollution. Dan yang ketiga ada pencemaran tanah atau soil pollution. Terjadinya pencemaran di suatu lingkungan ini disebabkan karena manusia yang membuang limbah sembarangan. Limbah ini merupakan buangan yang dihasilkan dari kegiatan industri maupun rumah tangga. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kehadiran limbah di lingkungan memiliki dampak negatif pada konsentrasi dan jumlah tertentu, terutama bagi kesehatan manusia. Tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh limbah ini tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Limbah dapat digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, dan juga jenisnya. Berdasarkan sumbernya, limbah terbagi menjadi limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah domestik sendiri yaitu limbah sehari-hari yang dihasilkan dari aktivitas manusia secara langsung. Contohnya apa? Contohnya limbah rumah tangga. Sedangkan limbah non-domestik merupakan limbah sehari-hari yang dihasilkan dari aktivitas manusia secara tidak langsung. Contohnya yaitu limbah pabrik. Berdasarkan bentuknya, limbah terbagi menjadi limbah padat, contohnya yaitu kotoran manusia, kemudian limbah cair, contohnya ada urin dan air buangan, dan ada limbah gas, contohnya asap kendaraan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, limbah digolongkan menjadi limbah organik dan limbah non-organik. Limbah organik ini tersusun dari senyawa organik, contohnya sisa tanaman, sisa hewan atau kotoran. Kemudian limbah non-organik merupakan limbah yang tersusun dari senyawa non-organik atau anorganik. Contohnya ada plastik, botol, logam, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang peran mikroba pada limbah dan cemaran. Yang pertama, A. Peran mikroba sebagai pembersih air. Air yang kelihatan bersih belum tentu tanpa ada pencemar atau makhluk hidup yang membahayakan manusia. Bakteri dan mikroalga yang berada di perairan akan menyebabkan kekeruhan air meningkat. Berubahnya warna air maupun peningkatan oksidasi, peningkatan kekuruhan terjadi karena peningkatan jumlah mikroba. Mikroba meningkat karena makanan mikroba tercukupi yang dapat berasal dari bahan organik dari limbah yang ada di perairan. Perombakan limbah dengan oksidasi, baik oksidasi biologis maupun oksidasi kimia, semakin tinggi bahan organik di perairan menyebabkan rendahnya oksigen terlarut, karena oksigen digunakan mikroba untuk mengoksidasi bahan organik. Karena itu kebutuhan akan oksigen atau BOD jadi meningkat. Kelompok bakteri besi, Crenotrix dan Sphaerotilus mampu mengoksidasi senyawa vetro menjadi feri, yang berakibat berubahnya warna air menjadi kehitaman atau kecoklatan. Kelompok bakteri belerang, Chromatium dan Thiobacillus mampu mereduksi senyawa sifat sulfat menjadi H2S sehingga air akan berbau busuk. B. Peran mikroba dalam mengurai sampah.
Sampah merupakan bahan pencemar yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar, sawah, hutan, dan lainnya. Banyak jenis sampah yang dihasilkan dan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik akan didaur ulang, sedangkan sampah organik akan mengalami proses lanjutan. Salah satunya yaitu pembuatan kompos. Mikroba yang berfungsi sebagai dekomposer penting peranannya dalam mengurai kompos. Ada berbagai macam mikroba dengan kemampuannya, yaitu mentransformasi bahan alami dan bahan kimia menjadi sumber karbon dan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembuatan kompos harus memperhatikan kondisi yang optimum supaya kompos dapat dibuat dengan baik. Pada proses pengomposan terjadi proses biokonversi bahan organik oleh berbagai kelompok mikroba heterotrof. Mikroba yang banyak berperan dalam proses tersebut adalah bakteri, jamur Actinomyces, dan protozoa. Pengomposan secara alami berlangsung sangat lambat, tetapi dengan berkembangnya bioteknologi maka proses pengomposan dapat dipercepat. Produksi biogas menggunakan limbah organik dan sisa bahan ternak yang diuraikan oleh kelompok Archaea metanogen. Biogas yang dihasilkan sebagian berupa metana hasil penguraian limbah organik yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Penguraian dilakukan oleh bakteri anaerob. C. Peran mikroba dalam mengurai minyak di laut. Komponen minyak yang terdiri dari banyak senyawa merupakan polutan umum di tanah dan lingkungan perairan dan bersifat toksik. Bioremediasi yang dapat dilakukan ialah 1. Dengan bioaugmentasi, yaitu penambahan mikroba pengurai untuk melengkapi mikroba yang telah ada. 2. Dengan biostimulasi, yaitu dengan menambahkan nutrien tertentu atau dengan menstimulus kondisi lingkungan agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas dengan baik. D. Peran mikroba dalam mengurai deterjen. Alkyl benzil sulfonat atau ABS adalah komponen deterjen yang merupakan zat aktif yang dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat digunakan sebagai pembersih. Jenis surfaktan yang paling banyak digunakan dalam deterjen adalah tipe anionik dalam bentuk sulfat dan sulfonat. Bagian dari alkyl dari ABS ada yang linier, yaitu linear alkyl sulfonat atau LAS, dan ada yang non-linear, yaitu alkyl benzen sulfonat atau ABS. Bagian yang bercabang atau ABS lebih kuat dan berbusa dan lebih sulit terurai sehingga menyebabkan badan air berbuih. Banyak mikroba dilaporkan mampu mendegradasi deterjen ABS dan LAS. Banyak penelitian difokuskan kepada peran komunitas mikroba di dalam unit pengolahan limbah merombak senyawa deterjen. Komunitas mikroba didominasi oleh bakteri gram negatif. Telah ditemukan bakteri dari subkelas Proteobacteria yang mampu mendegradasi deterjen dari ekosistem air laut. Kemampuan mikroba, terutama bakteri dalam menguraikan deterjen sebagai sumber karbon utama, menunjukkan bahwa bakteri memegang peranan penting dalam proses bioremediasi. E. Peran mikroba dalam mengurai plastik. Plastik terdiri dari bermacam senyawa yang terdiri dari polietilen, polisterin, dan polifenil klorida. Kemudian, untuk dapat merombak plastik, mikroba harus mampu menggunakan komponen yang ada di dalam plastik sebagai nutrien. Telah ditemukan mikroba yang mampu merombak plastik yang terdiri dari bakteri Actinomyces, jamur, dan kamir yang pada umumnya menggunakan plasticizer sebagai sumber karbon. Tetapi hanya sedikit mikroba yang mampu merombak dan menggunakan sumber karbon, yaitu jamur Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, dan Verticillium sp. Sedangkan jenis khamir yang mampu mendegradasi plastik adalah Zygosaccharomyces, Drosophila, Saccharomyces cerevisiae, dan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ada juga Brevibacterium, kemudian ada Actinomyces dan Streptomyces rubireticulu. F. Peran mikroba dalam mengurai logam berat. Limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menjerat imobilisasi logam berat. Mikroorganisme yang dapat digunakan adalah Thiobacillus,
Ferrosidans dan Bacillus subtilis. Thiobacillus ferrosidan mendapatkan energi dari senyawa anorganik seperti besi sulfida dan menggunakan energi tersebut untuk membentuk bahan yang berguna seperti asam fumarat dan besi sulfat. Sedangkan Bacillus subtilis mampu mengikat beberapa logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Al, dan Fe. Logam-logam tersebut dapat dilarutkan kembali setelah bakteri dilisiskan, yang pada akhirnya logam tersebut dapat digunakan kembali oleh industri logam. G. Peran mikroba dalam menguraikan pestisida atau herbisida. Pestisida digunakan untuk memberantas hama, sedangkan herbisida digunakan untuk membersihkan gulma. Pestisida kimia sintetik yang banyak digunakan pada saat ini telah banyak menimbulkan pencemaran. Untuk mengatasi pencemaran tersebut, saat ini telah banyak dipelajari biodegradasi pestisida atau herbisida. Biodegradasi pestisida dipengaruhi oleh struktur kimia dari pestisida tersebut. Aspergillus niger merupakan jamur yang dapat dikembangkan untuk memetabolisme pestisida tertentu seperti karbofuran dan endosulfan. Selanjutnya, penanganan limbah. Penanganan limbah terdapat 3 fase yang mana harus dilalui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu penggolongan limbah, yang kedua yaitu pengelolaan limbah, yang ketiga yaitu pengolahan limbah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penanganan limbah yang pertama, yaitu penggolongan limbah. A. Penggolongan limbah. Penggolongan limbah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yakni 1. Limbah domestik. Limbah domestik yakni limbah yang sehari-hari dihasilkan oleh akibat kegiatan manusia secara langsung. Limbah kelompok ini dapat meliputi limbah dari rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, pemukiman, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian limbah non-domestik. Limbah dari kelompok ini adalah limbah yang sehari-hari dihasilkan oleh kegiatan manusia tetapi tidak secara langsung. Limbah kelompok ini meliputi limbah dari pabrik, kemudian limbah industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian, penggolongan limbah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat yaitu limbah yang berasal dari sisa tanaman, hewan, kotoran, ataupun benda-benda lain yang bentuknya padat. Limbah padat ini dapat juga dibatasi segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan limbah cair. Kemudian, limbah cair. Limbah cair berasal dari buangan pabrik, industri, pertanian, perikanan, peternakan, atau manusia yang berbentuk cair. Misalnya air buangan, air seni, atau urin, dan lain sebagainya. Kemudian, limbah gas. Limbah gas yaitu limbah yang berasal dari knalpot kendaraan bermotor, cerobong pabrik, dan lain sebagainya, yang semuanya berbentuk gas atau asap. Penggolongan limbah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah jenis limbah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa organik atau sisa tanaman, hewani, atau kotoran. Kemudian limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang tersusun oleh senyawa anorganik, misalnya plastik, botol, logam, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian limbah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu limbah yang bersifat degradable dan limbah yang bersifat non-degradable. Limbah degradable adalah limbah yang memiliki sifat alamiah dapat atau dengan mudah didegradasi oleh makhluk hidup, khususnya mikroba. Kemudian limbah yang bersifat non-degradable merupakan limbah yang mempunyai sifat secara alamiah sukar atau sangat sukar untuk didegradasi oleh mikroba. Kemudian pengelolaan limbah. Terdapat 3 cara dalam pengelolaan limbah. Yang pertama pengumpulan, kedua penampungan, ketiga pengangkutan. Yang pertama pengumpulan. Cara pengumpulan limbah dengan menggunakan kantung telah banyak dilakukan di mana-mana. Kantung yang digunakan berasal dari kantung plastik. Jenis bahan ini cukup kuat, dapat digunakan berulang-ulang, dan sulit dihancurkan oleh jasa teknik yang ada di dalam limbah. Bentuk dan ukuran kantung disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian penampungan. Cara selanjutnya untuk mengelola limbah yakni dengan cara penampungan. Cara ini dapat menggunakan bak limbah, dan bak limbah dibuat secara permanen maupun non-permanen. Kemudian pengangkutan. Kantung-kantung limbah yang telah terkumpul di dalam bak-bak limbah kemudian baru
menunggu pengangkutan oleh Dinas Kebersihan setempat. Kemudian kita masuk ke pengolahan limbah. Salah satu pengolahan buangan atau limbah adalah dengan cara pengomposan, baik secara aerobik maupun secara non-aerobik. Kedua cara tersebut akan berjalan saling menunjang dengan menghasilkan pupuk organik yang disebut kompos. Proses pengomposan terjadi melalui 4 fase, yakni fase mesofilik, fase termofilik, fase pendinginan, dan fase masak. Yang pertama kita masuk ke fase mesofilik. Pada proses ini, media mempunyai pH dan temperatur sesuai dengan bahan dan lingkungan yang ada, yakni pH plus 6 dan temperatur antara 18-22 derajat Celcius. Sejalan dengan aktivitas mikroorganisme, khususnya bakteri atau endogenus atau asli di dalam bahan, maka temperatur mulai naik dan akhirnya dihasilkan asam organik. Hal ini akan mengakibatkan nilai pH menurun. Yang kedua, fase termofilik. Pada kenaikan temperatur di atas 40 derajat Celcius, aktivitas bakteri mesofilik terhenti dan kemudian diganti oleh bakteri termofilik. Bersamaan dengan pergantian ini, maka amoniak dan gas nitrogen akan dihasilkan, sehingga nilai pH akan menjadi berubah, yaitu menjadi basah lagi. Nah, pada kelompok jamur termofilik yang terdapat dalam limbah akan mati akibat kenaikan temperatur di atas 60 derajat Celcius dan selanjutnya diganti oleh kelompok Actinomycetes dan bakteri termofilik sampai batas temperatur 86 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase pendinginan. Kalau temperatur maksimum telah tercapai serta hampir seluruh kehidupan di dalamnya mengalami kematian, maka temperatur akan turun kembali hingga akhirnya berkisar seperti temperatur awal. Pada fase ini hasil kompos siap untuk digunakan. Fase yang terakhir yaitu fase masak. Fase masak merupakan fase di mana kompos telah siap digunakan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pengolahan limbah infeksius. Limbah infeksius merupakan salah satu limbah yang berasal dari rumah sakit. Cara pengolahan limbah infeksius melalui 3 cara. Yang pertama, pengolahan secara mekanis. Yang kedua, pengolahan secara kimiawi. Yang ketiga, pengolahan secara biologi. 1. Pengolahan secara mekanis. Pengolahan secara mekanis yang paling sederhana dalam pengolahan limbah adalah dengan cara penyaringan. Dengan cara ini, limbah dapat dipisahkan menjadi benda padat dan partikel besar. Air limbah yang telah diproses dialirkan melalui alat pemecah, kemudian kepingan dibiarkan mengendap dalam tangki sedimentasi. Beberapa limbah yang mengandung bahan pencemar misalnya lemak, minyak, pelumas secara terus-menerus dibuang sampai busa skuming atau penyedotan buih. Tangki ini dapat memisahkan busa dari lemak dan minyak. Kegunaannya dapat ditingkatkan dengan cara aerasi dan klorinasi atau penyaringan dengan klorin. Pengolahan ini dapat menurunkan beban organik BOD 10-40%. 2. Pengolahan secara kimiawi. Proses pengolahan limbah secara kimiawi bertujuan untuk menghilangkan sebagian kandungan BOD dan benda-benda padat tersuspensi dalam konsentrasi tinggi. Senyawa yang biasa digunakan dalam pengolahan secara kimia adalah AlSO5, FeSO, 7HO, dan CaOH. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan limbah secara kimiawi adalah partikel-partikel yang bermuatan listrik yang mampu mengikat partikel koloid menjadi partikel yang lebih besar. Penggunaan cara ini dapat menurunkan BOD 35-60%. Bahan-bahan kimia tertentu dapat juga digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Cara ini dapat digunakan bila jumlah mikroba rendah dan bila permukaannya bersih dari protein. Zat kimia yang biasa dipakai adalah alkohol, yodium, klor, formaldehid, dan fenol. 3. Pengolahan secara biologis. Pemrosesan air limbah secara biologis dengan tujuan untuk menghilangkan bahan organik dan bahan anorganik terlarut di dalam air dan tidak mengendap melalui proses penguraian dan menjadikan tidak berbahaya dalam perlakuan berikutnya. Proses ini dapat dengan menggunakan mikroorganisme dalam prosesnya, misalnya bakteri. Bakteri memainkan peranan penting dalam proses pembersihan secara biologis. Bakteri hanya dapat menyerap bahan yang terlarut di dalam air. Jika limbah mengandung bahan yang terlarut maupun bahan yang mengandung molekul besar, diperlukan enzim hidrolitik yang disekresikan bakteri untuk memperkecil ukuran partikel. Meskipun bakteri merupakan organisme yang bertugas meniadakan bahan organik yang terdapat dalam air limbah, organisme lainnya seperti protozoa dan rotifera dapat memakan bakteri. Oleh karena itu, organisme tersebut berperan besar dalam pengurangannya jumlah bahan kering dalam comberan yang digiatkan secara aerobik. Baiklah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.